Injem cakep dan kedas. Yang terhormat Kepala Yayasan Putra Putri Cerdas Mandiri Ibu Haja Triwadini Setiawati SK, yang terhormat Kepala Sekolah SKH Putra Putri Mandiri Bapak Ahmad Sona SPD, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SKH Putra Putri Mandiri, yang saya hormati pengurus komite SKH Putra Putri Mandiri, yang saya hormati orang tua wisudawan wisudawati SKH Putra Putri Mandiri, dan yang sangat saya banggakan wisudawan wisudawati SKH Putra Putri Mandiri tahun pelajaran 2024-2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di kegiatan yang insya Allah akan berjalan secara khidmat dan berkah. Salawat beserta salam, marilah kita curang limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, kegiatan wisuda ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh SKH Putra Putri Mandiri sebagai lembaga pendidikan untuk simbolis dan apresiasi kepada peserta didik kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 yang sudah menuntaskan jenjang pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB. Adapun dana yang dikeluarkan pada kegiatan ini berasal dari dana KBM dan support yayasan. Saya selaku ketua panitia dari kegiatan wisuda tahun 2024-2025 ini menyatakan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang terlibat agar kegiatan ini berjalan secara lancar dari awal sampai dengan akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, akhir kata saya berharap bahwa wisuda ini menjadi gerbang yang sangat terbuka luas untuk anak-anak kita semua mencapai kesuksesan seperti bagaimana dari tema wisuda pada tahun ini, yaitu keterbatasan bukan halangan, kesuksesan adalah tujuan. Keterbatasan merupakan bukan hal yang menghalangi seseorang untuk sukses, betul ya Bapak Ibu ya, bahwa kesuksesan adalah milik kita semua, termasuk anak-anak kita. Jadi kita doakan untuk anak-anak kita bahwa setelah ini anak-anak kita akan mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dan juga akan mendapatkan kesuksesan di bidangnya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haja Triwadini selaku Yayasan Putra Putri Cerdas Mandiri. Yang saya hormati
Maudima selaku Ketua Komite Sekolah Putra Putri Mandiri dan pengurus. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua undangan wisudawan tahun pelajaran 2024-2025. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta panitia kegiatan pelepasan tahun ajaran 2024-2025, dan yang Bapak cintai semua anak-anak yang ada di ruangan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat, rahmat, hidayahnya kita semua dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada haribaan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat jasa beliau kita semua dapat menikmati indahnya Islam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan Bapak Ibu dalam kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 6, 9, dan 12 tahun pelajaran 2024-2025. Ini penghujungnya, penghujung di tahun pelajaran 2024-2025. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Putra Putri Mandiri yang telah mendukung, mensupport setiap kegiatan yang telah diagendakan oleh Sekolah Putra Putri Mandiri dalam hal ini kegiatan kalender akademik. Rangkaian kegiatan sudah kita laksanakan. Di minggu kemarin kita melaksanakan kegiatan outclass ya, kita isi dengan kegiatan fun games. Alhamdulillah semuanya satu persatu kegiatan yang sudah kita agendakan di kalender pendidikan, alhamdulillah sebagian besar semuanya terrealisasi. Kegiatan ini terrealisasi satu berkat dukungan yayasan, kedua Bapak Ibu guru, ketiga orang tua murid. Yayasan dukung, support, orang tua murid dukung dan support hingga dieksekusi sama Bapak Ibu Dewan Guru. Yang kedua, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang sudah meluangkan waktu, pikiran, bahkan sampai pulang malam. Ini nggak sehari dua hari, ibu-ibu, latihannya dan sebagainya. Kadang-kadang pinter-pinter Bapak Ibu gurunya, ada anaknya yang nggak masuk, diaturlah ya. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu sebelumnya di panggung belakang tuh agak riuh dan sebagainya. Bapak Ibu orang tua taunya ini beres deh, di luar itu semuanya ada yang pulang malam dan sebagainya. Yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 6, 9, 12 yang hari ini kegiatan wisuda ya. Dan yang keempat, perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan situasi dan kondisi di luaran ya, ada tidak boleh wisuda dan sebagainya. Sebenarnya konteksnya itu terkait dengan kegiatan yang mengimplikasikan pada iuran Bapak Ibu. Wisudanya di ballroom hotel, orang tuanya suruh bayar iuran sekian juta dan sebagainya. Itu yang dilarang sebenarnya. Kalau kita wisuda selama itu tidak memberatkan sampai berjuta-juta ya. Tapi kalau Bapak Ibu di luar sini, coba deh punya anak kelas SMK, SMA, itu ujiannya dan sebagainya iurannya berapa. Kalau kita di sini kita menyesuaikan karena kita lihat memang kebutuhan kita segitu gitu. Ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan dan lain hal sebagainya, mohon dimaafkan karena segala alhamdulillah milik kita sebagai manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang kami hormati. Tentunya sebagai
Sohibul Bait ya, Kepala Sekolah Pak Ahmad Sona, Sekolah Khusus Putra Putri Mandiri, juga kepada Dewan Guru dan staf Sekolah Khusus Putra Putri Mandiri, kepada komite dan jajarannya, serta wisudawan wisudawati, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan yang kita rencanakan. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka merayakan peristiwa penting bagi anak-anak, yaitu acara wisuda ya. Semua ini tercapai, terlaksana karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah memberikan kita penuh kasih dan rahmat ya kepada kita semua. Hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami sampaikan juga junjungan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir akhirat kelak. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh juga oleh kepala sekolah bahwa rangkaian acara ini adalah penghujung kalender akademik 2004-2025. Terakhir adalah nanti bagi rapor, untuk ini adalah penghujung kegiatan event ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua ya yang ada di sini diikuti rasa bahagia ya, karena anak-anak telah berhasil ya menjalankan bukan tugas tapi memang menjalankan kegiatan aktivitasnya ya, di akhir dengan sangat mulus. Kalau saya mendapatkan laporannya bahwa selama 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun anak-anak itu menjalankan aktivitasnya dengan happy, dengan senang ya, juga bisa mengikuti tahap demi tahap yang diinginkan oleh orang tua dan juga yang ditargetkan oleh kepala sekolah bisa tuntas. Walaupun mungkin masih ada sedikit yang belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita perlu sama-sama melihat bahwa anak-anak kita adalah tumbuh besar bukan sebagai clay atau apa namanya yang bisa kita bentuk semau kita sebetulnya. Kalau kita bikin clay, itu tangannya mau di atas apa di bawah, mau ada mata atau enggak, atau bentuknya kayak apa, itu terserah orang tua. Tapi anak kita bukan seperti itu ya. Mereka tumbuh berkembang. Jadi di antara waktu-waktu itu, waktu-waktu proses itu mungkin ada yang di luar ekspektasi kita semua sebagai orang tua maupun sebagai guru. Begitulah karunianya ya. Anak-anak kita itu adalah anak yang sempurna. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan Helen Keller ya. Ada yang kenal? Itu tokoh anak berkebutuhan khusus. Dia dari Amerika Serikat. Jadi dia itu bisu dan tuli, tapi sekarang udah almarhum kalau nggak salah tahun 1930 ya. Tapi dia menjadi inspirasi dan menjadi cikal bakal adanya anak special needs. Jadi dia bisu dan tuli, tapi dia tidak pernah berputus asa. Nanti baca sejarahnya ya. Kalau ibu-ibu harus tahu sebenarnya kalau kita punya anak spesial ya. Jadi ada kata-kata bijaknya ya dari Helen Keller itu adalah, aku tidak menyelesaikan pekerjaan besar, akan tetapi tugas di depanku adalah untuk menyelesaikan pekerjaan kecil seakan itu pekerjaan besar dan hebat dan mulia. Jadi apa ibu-ibu? Ibu jangan fokus pada anak-anak kita.
anak kita mau jadi apa, bagaimana nanti, terus bagaimana nanti kalau saya nggak ada, gitu ya. Jangan berpikir kepada hal-hal yang seperti itu, justru jadi kita akan melupakan hal-hal yang ada di depan mata. Saat ini apa anak kita yang butuhkan apa? Kalau dia butuhkan saat ini adalah pendidikan, ya sekolahkan. Kalau anak kita saat ini dibutuhkan ada tambahan misalnya, mohon maaf, misalnya dia bicaranya masih bukan nonverbal ya, masih terbata-bata, iya terapi bicara gitu. Kebutuhannya dia aja saja di doa usah mikir, aduh anak saya belum bisa ngomong tadi gimana ya. Ibu fokusnya ke situ aja, fokusnya gitu. Kalau anak saya senangnya masak, gimana ya, senangnya di dapur, masak, nggak apa-apa, lepasin, biarkan dia nyalain kompor, tapi dengan pendampingan. Kalau anak saya kerjaannya dari pagi sampai sore senang pulang sekolah, senangnya melukis saja, nggak apa-apa, biarin. Ya, jadi entah dia nantinya mau besar jadi apa, nggak ada yang tahu, gitu ya. Jadi seperti tadi kata-kata bijak dari Helen Keller, yaitu jangan terlalu fokus berpikir pekerjaan besar, tapi justru pekerjaan kecil itulah yang mulia dan ternyata besar. Seperti itu ya anak-anak. Dan juga untuk anak-anak setelah kalian ini menyelesaikan perjenjang, terutama bagi yang kelas 12 yang lulus, ini bukanlah akhir ya Mama Ica. Justru inilah awal kehidupan nyata. Karena kemarin pagi siang didampingi guru, besok dari pagi malam, pagi lagi malam, terus 24 jam 7 hari 365 hari bersama ibunya. Ya, jadi yang penting yang perlu diingatkan oleh Bapak Ibu sekalian adalah komitmen. Komitmen saya terus mendampingi anak. Jangan pernah bilang sampai kapan, nggak ada Bu. Jangankan anak kita yang istimewa, yang kakak-kakaknya juga kan harus kita dampingi. Memang setelah menikah selesai, belum tentu ada aja ya kan. Jadi ibu jangan ngerasa bahwa lelah, capek gitu ya, jangan. Tapi harus terus, ya memang kewajiban kita terus mendampingi. Jangan pernah tinggalkan anak kita apapun kondisinya, terutama ibu-ibu, mama. Harus berjuang bahwa dia adalah anak saya, yang saya kandung, yang saya lahirkan dan saya besarkan. Jangan pernah ditinggalkan. Ibu harus berjuang kuat di depan membela kepentingan anak kita. Jadi mudah-mudahan Mama Ica nanti mungkin Ica dikasih kegiatan, dia jangan suruh diem aja atau nonton, kasih tugas, pasti ada yang dia bisa laksanakan. Tidak ingin membesar-besarkan atau membangga-banggakan, tapi contoh seperti Vena, tugasnya udah laundry, yaitu. Nanti mungkin siapa kemarin cerita yang udah lulus siapa? Siapa sih? Oh itu Feby, kerjanya dia cleaning service. Gak apa-apa Bu, tapi dia punya tanggung jawab. Dan dari sekarang, insya Allah ya, mudah-mudahan ada yang nyantel selama dia sekolah di rumah, terus dia laksana. Jadikan aja itu kebanggaan, ya. Nanti anak-anak punya kebanggaan, walaupun mungkin ada gitu ya. Enggak, itu kebanggaan, ya. Karena kemajuannya luar biasa. Kayak Adan bisanya nyanyi, nggak apa-apa mah, lesin aja mah. Kebutuhannya dia sekarang itu, entah dia jadi penyanyi atau enggak, bukan urusannya. Karena masa depan itu urusannya Allah, bukan kita. Kita saat ini, tugas kita saat ini. Masa lalu ya udah, lahirnya seperti ini, nggak usah disesali, nggak usah cari
cari-cari kambing hitam nih, turunan bapaknya, turunan ibunya, neneknya, nggak usah ya. Udah, kita dapatnya ini. Sekarang fokusnya sekarang, yang nanti biar Allah. Jadi begitu yang masih melanjut dan melanjut yang setelah lulus SD ke SMP, SMP ke SMA, bila mana masih melanjutkan di sekolah sini di SKHBPM, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk berdiskusi sama gurunya, wali kelasnya, apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu rasakan di rumah untuk anak. Misalnya, anak saya seharian hanya nonton HP aja misalnya. Kerjasama sama gurunya bagaimana? Mungkin kalau anak-anak biasanya lebih dengar guru ya daripada orang tua biasanya. Nggak apa-apa sampaikan. Atau saya pengen anak saya bisa baca. Oke, bisa baca yang bagaimana? Kalau memang ada kompetensinya ya kita kejar bareng-bareng. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan ya. Itu haknya anak-anak juga. Ada yang kepengen calistung bisa baca, kok nggak bisa baca, nggak bisa hitung, anak saya udah SMP. Ya mohon maaf Bu, gitu ya Bapak Ibu, kita lihat kompetensinya anak-anak juga. Kalau memang bisa kita kejar, kita push. Tapi kalau enggak apa-apa. Reza contohnya, Rio contohnya, ada satu sisi yang dia bisa perlihatkannya walaupun dari segi akademik. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah prosesi wisuda siswa-siswi kelas 6, 9, dan 12 Sekolah Khusus Putra Putri Mandiri tahun pelajaran 2024-2025. Bapak Ibu yang mau mengambil foto tidak keluar dari tempat duduknya. Prosesi wisuda pelepasan siswa-siswi kelas 6, 9, dan 12 Sekolah Khusus Putra Putri Mandiri tahun pelajaran 2024-2025. Jenjang sekolah dasar luar biasa Muhammad Aditya Pratama, lahir Tangerang Selatan 13 September 2010, putra dari Bapak Syaifullah dan Ibu Trisna Dewi. Kepada orang tua dan wali kelas Ananda Muhammad Aditya Pratama dipersilakan naik ke panggung.
Alfian, lahir Tangerang 24 Mei 2009, putra dari Bapak almarhum Alfian Caniago dan Ibu Resilva Silviani. Kepada orang tua dan wali kelas Ananda Ramadan Rahmat Alfian dipersilakan naik ke panggung. Sini 1, 2, 3 lebih 1, 2, 3. Oke. Wisudawan orang tua dan wali kelas dipersilakan duduk kembali. Lahir Jakarta 26 September 2011, putri dari Bapak Mardianto dan Ibu Marlina. Kepada orang tua dan wali kelas Ananda Salma Mufidatul Huda dipersilakan naik ke panggung. Siap, 1, 2, 3 lagi. Ke sini sama 1, 2, 3. Wisudawan orang tua dan wali kelas dipersilakan duduk kembali. Jenjang Ananda Syakira Nur Aziza, lahir Tangerang 14 Februari 2008, putri dari Bapak Denny Waluyo dan Ibu Andika Rosia Mawati.
dipersilakan duduk kembali. Aska Ibrahim, Tangerang, 20 November 2007. Putra dari Bapak Hadi Riono dan Ibu Nila Jamila. Kepada orang tua dan wali kelas Ananda Aska Ibrahim dipersilakan naik ke panggung. Siap, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Wisudawan orang tua dan wali kelas dipersilakan duduk kembali. Fahri Al-Mumtazi Nazar, lahir Jakarta 01 Agustus 2008. Putra dari Bapak Abdi Rachel dan Ibu Ratna Dewi. Kepada orang tua dan wali kelas Ananda Fahri Al-Mumtazi Nazar dipersilakan naik ke panggung. Siap, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Wisudawan orang tua dan wali kelas dipersilakan duduk kembali. Jenjang sekolah menengah atas luar biasa. Anissa Novira Humaira Rahmat, lahir Jakarta 14 November 2001. Putri dari Bapak Almarhum Ar-Rahmat Yulianto dan Ibu Fahrina Yanuarti.
Kepada orang tua dan wali kelas, Ananda Anissa Novira dipersilakan naik ke atas panggung. Wisudawan orang tua dan wali kelas dipersilakan duduk kembali. Kepada wisudawan wisudawati dipersilakan naik ke panggung. Geser Aska, apa Sakila? Sama berdirinya ya tegak, nggak boleh bungkuk. Oke, dari sini 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya senyum. Oke. Siap, sini 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Pinjam dong, pinjam. Ambil dulu tangannya. Iya, nanti dulu nanti. Iya, nanti dikasih. Kepada wisudawan dan wisudawati kami persilakan. Nyanyi. Terima